Apabila teman-teman menemukan ketidakseimbangan pada pH, suhu, dan juga TDS-nya, lakukan segera untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membuatkan konten tentang solusi supaya air kolam koi teman-teman di rumah selalu jernih dan juga bening ya teman-teman. Karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan penyebabnya. Sekarang kita akan bahas solusinya. Dan saya sudah rangkum ada 8 poin yang harus teman-teman simak ya. Pastikan tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir video nanti ya teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, solusi agar air kolam koi tetap jernih. Yang pertama yaitu beri makan secara bijak ya teman-teman. Pastikan untuk memberi makan secara baik dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan berlebihan. Biasanya kualitas air kolam itu dipengaruhi pada saat kita memberi makan ikan-ikan kesayangan kita. Karena kebanyakan kita itu terlena pada ikan koi yang sering makan. Nah, lalu kita overfeeding. Ini akan membuat kualitas air berubah dan juga semakin keruh. Tetapi kalau filter teman-teman itu maksimal, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ini kalau filternya kurang maksimal ya teman-teman. Untuk poin yang kedua, solusi supaya air kolam koi tetap jernih adalah rutin membersihkan kolam. Ya benar teman-teman, rutin ini secara berkala ya. Bisa teman-teman menyedot lumpur yang ada di bawah atau kotoran yang mengendap di dasar kolam, lalu membersihkan lumut-lumut yang ada di dinding, atau teman-teman memiliki kolam yang dindingnya itu kaca, teman-teman bisa bersihkan secara berkala ya teman-teman. Ini kalau teman-teman tidak memiliki ikan sapu-sapu atau ikan lainnya, bisa menggosok dinding kolam supaya lumutnya itu tidak semakin banyak dan juga alga yang berlebihan. Tindakan ini bisa membuat kualitas air semakin baik dan tidak cepat keruh. Untuk poin yang ketiga, solusi supaya air kolam koi teman-teman di rumah selalu jernih adalah gunakan sistem filtrasi yang baik ya teman-teman. Kita harus tahu bahwa susunan sistem filtrasi juga harus baik. Contohnya untuk media filter yang pertama atau chamber mekanis itu fungsinya itu menyaring kotoran-kotoran yang kasar seperti daun yang jatuh, sisa makanan yang kasar, dan juga sebagainya. Lalu ada lagi chamber biologis. Ini berfungsi untuk mengurai amoniak yang sudah disaring dari chamber yang pertama. Lalu chamber yang terakhir adalah chamber kimiawi ya. Ini bertugas untuk menstabilkan pH lalu membuat kondisi air semakin baik. Ini harus maksimal karena kalau kita tidak maksimal dalam filterisasi, maka jangan harap kolam teman-teman di rumah akan jernih dan juga sehat ya. Bisa paham ya sampai sekarang ya. Untuk poin yang keempat, solusi supaya air kolam koi teman-teman di rumah selalu jernih adalah kurangi paparan sinar matahari secara langsung. Ini bisa diakali dengan cara kita menaruh tanaman untuk menghalangi sinar paparan matahari yang berlebih. Lalu bisa juga pasang sliding atau paranet, pokoknya sekitar 50% atau 60% kita tutupi kolam koi kita. Karena kalau terlalu berlebihan dalam paparan sinar matahari, biasanya itu akan merubah kualitas air secara berkala ya. Biasanya itu kadang baru 2 minggu udah kotor, udah keruh ya. Tapi silahkan komen di kolom komentar siapa yang kolamnya outdoor dan juga tetap bersih. Saya mau tahu juga nih ya. Silahkan komen di kolom komentar. Untuk poin yang kelima, solusi supaya air kolam koi teman-teman di rumah selalu jernih dan juga sehat adalah kontrol jumlah ikan dalam kolam ya teman-teman. Sesuaikan jumlah ikan dalam kapasitas kolam teman-teman karena setiap penghobi itu memiliki kolam yang berbeda dan juga kapasitas yang berbeda. Jadi supaya kapasitas produksi amoniak itu tidak melebihi sistem filtrasi yang sudah kita pakai ya. Jadi ada penghobi yang memiliki kapasitas besar, lalu jumlahnya pun berbeda. Ada yang
kecil kapasitasnya, maka harus disesuaikan pula. Ini sangat-sangat penting supaya kualitas air teman-teman di rumah tidak cepat keruh dan juga tidak cepat kotor ya, seperti itu. Untuk poin yang keenam, solusi supaya air kolam teman-teman di rumah selalu bersih dan juga jernih adalah tambahkan aerasi untuk menjaga kualitas oksigen. Buatkan air terjun buatan atau aerator untuk suplai oksigen pada kolam teman-teman di rumah, sehingga bakteri baik dalam filter dapat bekerja lebih optimal lagi. Biasanya semakin banyak ikan, maka akan membutuhkan suplai oksigen yang semakin banyak. Bisa dengan cara pakai aerator. Sekarang banyak sekali yang menjual aerator-aerator di online shop ya. Jadi teman-teman bisa langsung beli saja. Dan saya sudah beberapa kali mereview aerator yang sudah saya pakai ya teman-teman, seperti itu. Untuk poin yang ketujuh, solusi air kolam koi supaya tetap bersih dan juga jernih adalah gunakan bakteri pengurai atau obat anti alga. Nah, obat anti alga ini banyak sekali ditemukan di online shop atau toko-toko ikan hias. Ini fungsinya buat menekan alga yang berlebih, sehingga kadang kualitas air juga akan buruk ya, seperti itu. Dan juga menambahkan bakteri pengurai ini sangat-sangat penting sekali. Bisa dilakukan secara 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, supaya bakteri pada chambernya itu selalu ada ya, selalu tidak hilang begitu saja ya. Kadang kalau kita backwash itu biasanya beberapa persen dalam bakteri baiknya itu akan ikut keluar dengan air, sehingga kita harus menambahkan bakteri pengurai, seperti itu. Untuk poin yang ke-8, solusi supaya air kolam koi teman-teman di rumah selalu jernih dan juga bersih adalah periksa dan sesuaikan kualitas air secara berkala ya teman-teman. Di sini kita harus punya alatnya, tes pH, tes suhu, dan juga tes TDS ya teman-teman. Kita lakukan secara berkala setiap 5 hari sekali atau 2 minggu sekali. Apabila teman-teman menemukan ketidakseimbangan pada pH, suhu, dan juga TDS-nya, lakukan segera untuk penggantian air secara bertahap ya. Ini supaya menyelamatkan kualitas air teman-teman di rumah. Oleh karena itu kita harus punya alat-alat tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja teman-teman video singkat dari saya mengenai solusi supaya air kolam koi teman-teman di rumah selalu jernih dan juga sehat. Jadi terima kasih yang telah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman di rumah atau penghobi ikan koi yang ada di rumah yang menonton video ini, kalau memiliki kasus yang seperti tadi, silahkan terapkan solusinya ya. Semoga setelah nonton video ini kolam teman-teman di rumah airnya selalu jernih dan juga bersih. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.